Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaniyatul wajibatul lahu ta'ala al-qidamu wa ma'nahu adamul awaliyati. Pama'na kaunillahi ta'ala qadiman la awwala liwujudihi. Sifat yang wajib ada pada Allah. Yang kedua yaitu qidam. Arti qidam itu adanya, tidak ada permulaan. Berbeda dengan zat makhluk. Makhluk itu adanya, ada awalnya. Karena makhluk dan Allah itu memang berbeda. Zat Allah itu adanya wajib, sedangkan adanya makhluk jaiz. Adanya Allah itu tidak ada awalnya. Adanya makhluk itu ada awalnya. Misalnya saya dilahirkan pada tanggal 9 menurut info dari ibu saya. Berarti tanggal 8 itu saya belum ada. Sehingga keberadaan saya itu disebut hadis karena ada awalnya. Setiap segala sesuatu yang ada awalnya itu disebut hadis. Sedangkan segala sesuatu yang tidak ada awalnya disebut qadim, dan itu hanya zat Allah beserta sifat-sifatnya. Karena selain Allah dan sifat-sifatnya itu tentu makhluk namanya atau alam. Jadi di dalam ajaran akidah, alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Makhluk itu juga sama, segala sesuatu yang selain Allah itu pasti makhluk. Makhluk atau alam itu adanya ada permulaan, sehingga makhluk itu dan alam itu disebut hadis. Sedangkan zat Allah adanya itu tidak ada awalnya, disebut qadim. Seandainya diperkirakan zat Allah itu sama dengan makhluk, yang dimaksud adalah adanya Allah itu ada permulaannya. Misalnya ya, diperkirakan ya, misalnya Allah itu ada awalnya, berarti perlu ada yang membuat zat Allah. Sekali lagi ya, ini logikanya nih. Seandainya diperkirakan Allah itu ada awalnya, tentu Allah itu ada yang membuat, begitulah. Nah, kemungkinan adanya yang membuat Allah itu ada dua. Bisa tasalsul, bisa dawar. Tasalsul itu seperti rantai. Misalnya Allah karena ada permulaannya, berarti Allah itu dijadikan oleh si A misalnya ya. Tetapi si A ini juga kan sama-sama sederajat dengan Allah misalnya nih ya, sebagai Tuhan juga misalnya nih. Tentu A juga ada yang membuatnya juga. Misalnya si A dibuat oleh B.
Si B juga gini, karena derajatnya sama dengan A dan Allah, tentu B juga perlu ada yang membuatnya lagi begitu. Nah itu terus berantai sampai tidak ada ujungnya. Nah itu mustahil. Akal kita akan menolak kemungkinan itu tidak mungkin begitu ya, mustahil itu. Sampai tidak ada ujungnya. Allah dibuat oleh A dibuat oleh B dibuat oleh C, terus itu akal kita menolak. Mustahil, tidak akan terjadi itu. Atau dawar, kemungkinannya dawar, misalnya Allah nih diperkirakan ada awalnya. Yang kedua kemungkinannya pasti jatuhnya ke dawar. Dawar itu saling membuat, misalnya begini, A dibuat oleh A, maaf, Allah dibuat oleh A juga dibuat oleh Allah. Nah itu dawar namanya. Itu juga mustahil, tidak mungkin itu. Akal kita akan menolak. Jadi baik dawar ataupun tasalsul itu kedua-duanya mustahil. Jika Allah ada awalnya, jika Allah ada permulaannya, pasti ada yang membuatnya. Nah, kemungkinan pembuatnya itu ada yang membuatnya lagi, disebut tasalsul ya. Atau dawar itu misalnya Allah dibuat oleh A juga dibuat oleh Allah. Itu kedua-duanya mustahil. Sehingga karena dawar dan tasalsul mustahil, wajiblah Allah bersifat qidam, tidak ada awalnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Asifatus saniyatul wajibatul Allahu ta'ala al-qidamu. Sifat kedua yang wajib bagi Allah itu disebutnya qidam. Wa ma'nahu adamul awaliyati. Makna qidam itu adalah tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Pamana qonillahi ta'ala qadiman la awwala liwujudihi. Maka makna keberadaan Allah Ta'ala qadim itu maksudnya tidak ada awal bagi wujudnya zat Allah. Nah, pada sifat pertama Allah itu wajib wujud, wajib ada. Mustahil adam pakai ain, adamun, mustahil tidak ada. Kalau pakai hamzah dan dibaca panjang, adamu itu nama nabi. Kalau lawannya wujud itu pakai ain dan dibaca pendek, adamun, artinya tidak ada. Jadi dalam sifat pertama menurut akal kita, akal orang beriman, Allah itu wajib ada, mustahil tidak ada. Wajib wujud, mustahil adam. Dalilnya yang menunjukkan adanya Allah itu adanya alam semesta ini. Nah, karena menurut akal kita alam semesta ini ada, tentu ada yang menjadikan. Dan yang menjadikannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurut kabar dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat yang ke-16 ada kalimat Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, wahai utusan Allahu, bahwa hanya Allah saja khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Jadi tak ada yang terlewat, seluruh kejadian, semua kejadian itu dijadikan oleh Allah. Allah yang menjadikan. Karena Allah menjadikan segala sesuatu, tentu Allah itu ada. Jadi yang pertama kali meyakini Allah itu wujud ya Nabi sendiri dong. Karena Nabi juga menerima dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Tidak mungkin Allah tidak ada, tapi makhluknya ada, bikinannya ada, mustahil itu. Ya, wajib secara akli Allah itu ada. Lagi pula keadaan makhluk ini itu jaiz ya. Jadi pantas ada, pantas tidak ada kalau makhluk itu. Sehingga ketika ada itu disebut hadis karena ada permulaannya. Sedangkan zat Allah itu adanya wajib ya, dan tidak ada awalnya. Jadi qadim. Jadi makhluk itu adanya, ada permulaannya disebut hadis. Sedangkan Allah itu tidak ada permulaannya disebut qadim.
Seandainya diperkirakan Allah itu ada permulaannya sama dengan makhluk ya, misalnya gitu. Tentu Allah itu ada yang membuat, dan yang membuat Allah itu juga ada yang membuatnya lagi. Si pembuat ini ada yang membuatnya lagi, itu disebut tasalsul ya, berantai gitu. Itu mustahil. Kalau tidak tasalsul mungkin daur, yaitu misalnya Allah dijadikan oleh A juga dijadikan oleh Allah, itu juga mustahil, akal kita akan menolak, tidak mungkin itu. Jadi daur dan tasalsul itu mustahil, maka akal kita akan didorong meyakini Allah itu wajib kidam. Allah itu wajib kidam, artinya tidak ada awalnya. Mustahil hudus, mustahil ada awalnya. Dalilnya apa? Dalil naklinya. Nah, itu ada di surah Al-Hadid. Silahkan lihat Quran surah Al-Hadid, di situ ada kalimat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dan seterusnya. Ya. Nah, wal awwalu itu menunjukkan sifat qadim ini. Huwa, dialah Allah, al-awalu, yang ada, tidak didahului oleh ketidakadaan. Ayakna henteu kapiheulaan ku eueuh, begitu kalau dalam bahasa Sunda ya. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang sifat kidam. Itu sifat yang kedua bagi Allah. Arti kidam itu tidak ada awalnya. Seandainya diperkirakan ada awalnya, tentu butuh muhdis ya, butuh yang menjadikan. Jika Allah dijadikan, tentu akan jatuhnya ke daur atau tasalsul. Padahal tadi sudah kita jelaskan, daur dan tasalsul itu mustahil, sehingga wajiblah Allah itu bersifat kidam, tidak ada awalnya. Itu dalil akli ya. Sedangkan dalil naklinya itu ada di Al-Quran surah Al-Hadid. Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Wal awalu dialah Allah yang awal, tidak ada permulaannya. Dalam bahasa Sunda, ayana teu kapihelaanku eueuh. Alhamdulillah ya, sudah cukup mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.